I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it instead. I got you skinny dipping deep inside my head. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Anak-anak semua, adakah dari kalian yang tahu apa yang dimaksud dengan adab membaca Al-Quran dan adab dalam berdoa? Lalu, kenapa harus ada adab membaca Al-Quran dan juga adab berdoa? Pintar anak-anakku. Jadi, adab dalam membaca Al-Quran dan berdoa adalah etika dan tata krama yang diajarkan dalam Islam untuk mengagungkan Allah. Lalu kenapa harus ada adab dalam membaca Al-Quran dan adab berdoa? Karena kita saat membaca Al-Quran adalah kitab yang mulia yang diberikan oleh Allah, firman-firman langsung milik Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan bentuk Al-Quran. Jadi kita waktu membaca Al-Quran harus beradab, memiliki tata krama, tidak asal-asalan ya anak-anak. Dan juga dalam berdoa kita harus dengan memiliki adab, tidak asal berdoa, tidak sembarangan dan semrawut dalam berdoa. Seperti itu ya anak-anakku. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu untuk mengetahui bagaimana adab-adab dalam membaca Al-Quran dan juga dalam berdoa. Supaya apa? Supaya kita dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti saat mengaji, terus saat tadarus Al-Quran, kemudian saat PPK di sekolah, lalu juga saat berdoa dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk pada pengertian Al-Quran dan membaca Al-Quran. Anak-anakku, apa ya yang dimaksud dengan Al-Quran? Benar sekali, bahwa Al-Quran secara bahasa artinya berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan. Sedangkan secara istilah Al-Quran merupakan kalam Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dari segi bahasa, lafal dan juga maknanya. Kemudian kita masuk apa yang dimaksud pada membaca Al-Quran. Benar anak-anakku, jadi membaca Al-Quran memiliki dua konsep dalam pengertiannya, yaitu tilawah lafzihi dan juga tilawah hukmihi. Tilawah lafzihi membaca Al-Quran dari segi lafadznya, sedangkan tilawah hukmihi membaca Al-Quran dari segi hukum-hukumnya. Selanjutnya kita masuk ke materi keutamaan dalam membaca dan mempelajari Al-Quran. Banyak sekali ya anak-anak keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran bagi semua muslim. Di antaranya adalah dapat menjadikan kita sebagai insan yang terbaik. Karena apa? Karena kita selalu membaca, mengamalkan, dan juga mengimplementasikan apa yang ada di dalam Al-Quran ke dalam kehidupan sehari-hari, akan menjadikan Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Kemudian Al-Quran dapat menolong kita atau memberikan syafaat kita kelak nanti di hari kiamat. Dan selanjutnya Al-Quran juga dapat membuat derajat manusia menjadi lebih tinggi. Dan kemudian Al-Quran juga dapat melembutkan hati manusia. Kenapa? Karena kita sering membaca Al-Quran sehingga hati kita tertata dan bersedia. Itu ya anak-anakku. Selanjutnya kita masuk kepada materi mengenai adab dalam membaca Al-Quran. Apa saja ya adab-adab dalam membaca Al-Quran? Benar, adab dalam membaca Al-Quran sangatlah banyak. Di antaranya yang pertama kita harus niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sebelum kita membaca Al-Quran, hendaknya kita niatkan dulu untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena niat yang lainnya. Sebagaimana innama a'malu binniyat, yang artinya segala sesuatu diawali dengan niat. Dan kemudian yang kedua, dianjurkan untuk bersih dari hadas, memakai pakaian yang sopan, dan juga membersihkan gigi, seperti yang dijelaskan dalam dalil berikut ini. Jadi kita sebelum membaca Al-Quran juga harus bersih, badannya bersih, tempat yang kita gunakan juga bersih, dimana tidak ada hadas maupun kotoran pada tempat tersebut ya. Kemudian yang ketiga, dianjurkan dalam menghadap ke kiblat. Jika kita hendak membaca Al-Quran, sebaiknya kita menghadapnya ke arah kiblat, sebagaimana yang dijelaskan dalam dalil berikut ini. Nah, kemudian selanjutnya membaca ta'awudz saat memulai membaca Al-Quran. Jadi sebelum kita membaca Al-Quran, hendaknya kita membaca ta'awudz terlebih dahulu. Bagaimana bunyi ta'awudz? Seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian dilanjut Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu ya. Kemudian adab yang selanjutnya, berusaha konsentrasi dan merenungi setiap apa yang dibaca, sebagaimana dalil yang dijelaskan pada dalil berikut ini. Nah, kemudian kita boleh membaca Al-Quran juga sambil berdiri di atas kendaraan atau saat berbaring. Jadi membaca Al-Quran itu tidak harus dengan duduk ya anak-anak, bisa juga sambil berdiri ketika kita berjalan, tapi sebaiknya harus fokus, harus konsentrasi. Jadi sambil berdiri itu misalnya kita sedang naik kendaraan di dalam bus, misalkan tidak ada tempat duduk, daripada kita bengong, lebih baik kita membaca Al-Quran. Seperti itu, sebagaimana yang dijelaskan dalam dalil berikut ini. Nah, kemudian yang terakhir, kita berusaha membaca dengan benar, dengan jelas, dan juga dengan suara yang bagus. Apakah yang dimaksud dengan suara yang bagus itu berarti kita harus memiliki suara yang bagus? Tentu saja tidak. Maksud dari kita membaca Al-Quran dengan suara yang bagus itu, kita saat membaca Al-Quran ini menggunakan tartil dalam Al-Quran. Jadi tidak asal-asalan. Kita tahu mana yang panjang bacaannya, mana yang pendek bacaannya. Jadi kita membaca Al-Qurannya tidak terburu-buru gitu ya. Seperti yang dijelaskan dalam dalil berikut ini. Nah, seperti itu ya anak-anakku. Nah, sampai sini sudah paham ya anak-anak. Selanjutnya kita masuk pada materi tentang berdoa. Apa yang kalian ketahui tentang berdoa? Benar, berdoa secara bahasa artinya memanggil, meminta pertolongan, dan juga memohon sesuatu. Sedangkan secara istilah, berdoa artinya memohon pertolongan ataupun perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Kemudian, apa saja manfaat-manfaat berdoa? Ya benar, manfaat berdoa diantaranya adalah terhindar dari keputusasaan. Kalau kita berdoa, otomatis kita akan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita yakin pasti kita tercapai cita-cita karena kita berusaha dan juga berdoa. Kemudian yang selanjutnya, kita terhindar dari sifat yang sombong anak-anak. Jadi kalau kita rajin berdoa, kita juga tidak memiliki sifat yang sombong dan takabur, karena kita selalu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita akan terasa jauh dari sifat yang sombong. Kemudian dalam berdoa kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dalam berdoa kita nantinya disediakan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi adab-adab dalam berdoa.
ini dia yang kita tunggu-tunggu. Seperti apa adab dalam berdoa anak-anak? Ya benar, yang pertama diawali dengan niat karena Allah. Jadi kita berdoa niatnya untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita berdoa dengan menyebut nama-nama asma Allah yang baik. Kemudian dilanjut dengan sholawat Nabi. Jadi sebelum kita mulai berdoa, kita lebih baik dan harus menyebutkan nama-nama Allah, asma-asma Allah dalam Asmaul Husna. Kemudian nanti dilanjut dengan membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang ketiga, kita saat berdoa harus mengangkat tangan dan juga harus serius dalam berdoa. Tidak boleh sambil-sambilan, tidak boleh sambil celingak-celinguk seperti itu. Kalau kita berdoa harus fokus dengan kerendahan hati meminta sesuatu kepada Allah. Jadi yang pertama tadi menyebutkan asma Allah terlebih dahulu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, seperti itu. Kemudian nanti dilanjut sholawat Nabi Muhammad, gitu ya. Kemudian saat berdoa kita juga harus dengan suara yang pelan saja, tidak perlu dikeras-keraskan agar nanti tetap tetangga ataupun orang lain mendengarkan apa doa-doa kita. Tidak perlu, karena kita berdoa hanya kepada Allah. Jadi antara kita dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang tahu. Dan juga saat kita berdoa kita tidak boleh berputus asa. Itu ya anak-anak, kita harus selalu berdoa. Kemudian dalam berdoa kita juga lebih paham apa doa yang akan kita baca. Semisal kita mau berdoa tentang kebaikan dunia akhirat, seperti itu, kita harus tahu apa saja makna-maknanya yang akan kita baca doa-doanya. Seperti itu ya anak-anak. Dan kemudian ada juga beberapa contoh doa dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kita lakukan sehari-hari. Seperti misalnya doa untuk kedua orang tua, doa meminta keselamatan dunia akhirat, doa hendak belajar, dan doa segala yang lainnya. Misalnya setelah sholat kita dibiasakan membaca doa untuk kedua orang tua kita. Doanya seperti apa kalian tahu? Ya, kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli dzunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seperti itu ya anak-anak. Diawali dengan membaca asma Allah dan kemudian sholawat Nabi Muhammad. Dan juga harus fokus, tidak boleh sambil itu. Kemudian doa-doa yang lainnya seperti doa keselamatan dunia akhirat. Doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti itu anak-anak cara kita berdoa. Kita harus fokus, harus menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh celingak-celinguk, selalu fokus dan juga selalu merendahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak boleh berputus asa dalam berdoa. Nah, demikian ya materi mengenai adab membaca Al-Quran dan adab dalam berdoa. Ibu rasa kalian semua sudah memahami apa yang baru saja Ibu sampaikan dan Ibu jelaskan. Baiklah anak-anak, semoga kalian senantiasa dapat menghafalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk pemahaman yang lebih mendalam, kalian akan Ibu beri tugas yang kemudian akan dikerjakan di rumah kalian masing-masing. Demikian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much.